Husni Al-Iman SHIMK. Mengingat waktu Isya pada malam ini yaitu pada pukul 20:06 kepada kami bersama. Kami informasikan kepada saudara sekalian yang merasa kehilangan HP harap menjumpai Yesus. Assalamualaikum. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah, amma ba'd. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kembali pengajian kita masih dalam kaitan istighna dan iftiqar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li Sad faqad bana laka tadhammunu qawli la ilaha illallahu li aqsami thalathatil lati yajibu alal mukallafi ma'rifatuha fi haqqin maulana jalla wa adha wa hiya ma yajibu fi haqqihi ta'ala wa ma yastahilu wa ma yajudu. Maka sungguh nyata bagi engkau oleh mengandung perkataan la ilaha illallah bagi pembahagian yang ketiga, itulah bahagian allati yang wajib atas orang mukallaf oleh mengenalnya yang tiga pada hak Maulana Jalla wa'adha, dan bermula dianya itulah ma yang wajib pada haknya Allah Ta'ala, dan ma yang mustahil, dan ma yang harus. Maka segala sifat yang wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah, yang harus bagi Allah, masuk di dalam makna kalimat la ilaha illallah. Bukan masuk dalam kalimat, masuk di dalam makna kalimat. Karena arti daripada ilahun ataupun uluhiyah secara bahasa Tuhan. Siapa itu Tuhan? Zat yang terkaya daripada segala-galanya dan segala makhluk senantiasa butuh kepadanya. Itulah ilahun ataupun uluhiyah. Maka ketika dikatakan dengan zat, setiap zat itu belum tentu, setiap zat belum tentu merupakan satu objek yang berbentuk. Tapi setiap objek yang berbentuk itu namanya zat. Dia berdegah-degah. Karena na yang dikategorikan kepada zat hanya bentuk, itulah zat Allah. Karena zat Allah bukan jirim. Zat Allah bukan jisim. Yang adanya bentuk itu adalah jirim dan jisim. Kalau bentuknya sangat kecil dinamakan dengan jauhar farad. Lagi istilah atom menyejenau. Yang terkecil. Menyezat tersebut tersusun daripada beberapa unsur. Lagi contoh anak batai, tubuh getanyo, zat. Akan tetapi zat yang memiliki bentuk.
Zat Allah tidak memiliki bentuk. Kenapa demikian? Karena zat Allah bukan jirim, bukan jisim. Ya, ini sangat beda. Maka ketika kita kata la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Maksudnya tidak ada satupun zat yang memiliki segala sifat istighna dan sifat iftiqar, melainkan zat yang memiliki sifat istighna dan iftiqar, itulah zat yang bernama Allah. Artinya apa? Hanya Allah lah yang berhak diakui sebagai zat yang bernama Tuhan. Selain Allah nyan kan Tuhan. Allah nyan nama di antara segala nama. Karena Rahman, Rahim, Latif dan sebagainya, nama terkhusus itulah Allah. Tidak ada satupun zat yang memiliki sifat istighna dan iftiqar, melainkan itulah zat yang bernama Allah. Artinya apa? Zat yang lengkap memiliki sifat istighna dan iftiqar cuma Allah, lain hana. Maka bakwate legetanya watakun la ilaha, hana Tuhan. Bagaimana? Hana zat lain yang memiliki sifat istighna dan iftiqar. Walaupun kemungkinan na terbayang dalam pikiran kita nyo naileh hana, walau terbayang naileh, timbul pertanyaan apa naileh lain selain Allah sebagai Tuhan. Hana pakon hana, karena hana lain zat yang memiliki sifat istighna dan iftiqar, kecuali yang memiliki sifat istighna dan iftikar itu Allah Ta'ala, hana lain. Maka ketika kita kata la ilaha, tidak ada satupun zat yang memiliki wajib wujud, wajib qidam, wajib baqa, wajib mukhalafatuhu lil hawadis, wajib qiyamuhu binafsih, wajib wahdaniyah, wajib qudrah, wajib iradah, wajib ilmu, wajib hayah, wajib sama, wajib basar, wajib kalam, wajib qadirun, wajib muridun, wajib alimun, wajib hayyun, wajib sami'an, wajib basirun, serta harus baginya menciptakan segala makhluk ataupun tidak, serta tidak ada mengambil manfaat daripada segala perbuatan dan penetapan hukum, serta segala mungkinan itu baharu, serta segala kuwah yang diberikan pada mungkinan itu tidak mampu melahirkan bekasan, serta segala mungkinan itu tidak mampu melahirkan bekasan dengan tabiatnya. Nyai tamong mendum dalam kalimat la ilaha hana, kecuali yang memiliki sifat wujud hingga mutakallimun dan harus menjadikan makhluk atau tidak, to Allah Subhanahu wa taala, hana lain. Maka sifat istighna, apa itu sifat istighna? Sifat-sifat yang menunjuki bahwa zat tersebut tidak butuh kepada apapun dan siapapun, yang istighna. Wajib menyehana sifatnya hanya saja ke Tuhan. Sifat iftikar, putra sifat iftikar, sifat-sifat yang menunjuki semua makhluk butuh kepadanya, wajib menyehana hanya saja ke Tuhan. Dah sifat istighna yang menunjuki bahwa dianya itu tidak butuh kepada apapun. Yang pertama wajib wujud.
menyekan wajib wujud, mentang butuh kepada bantuan yang lain untuk menjadikannya. Allah wajib ada. Watetakan wajib ada, hana perlu kepada tukang pijat tipun kon kana. Allah wajib idam, Allah wajib baqa, Allah wajib beda dengan makhluk, Allah wajib qiyamuhu bi nafsih, Allah wajib sama, Allah wajib basar, Allah wajib kalam, Allah wajib sami'an, Allah wajib basirun, Allah wajib mutakallimun. Gepenanlah sebelah boh sifatnya adalah sifat istighna. Pakon dengan sebab wajib ada sebelah sifat ini pada zat tersebut, menunjuki zat itu tidak butuh kepada apapun dan siapapun, maka gepenan sifatnya istighna. Kemudian untuk menunjuki bahwa zat tersebut tidak butuh kepada apapun dan siapapun, mewajibkan dua bohte. Dua bohte. Yang pertama, menciptakan makhluk atau tidak menciptakan makhluk bukan hal yang wajib baginya. Berarti harus kata bohte. Yang sabote putra, yang sabote ketika melakukan sesuatu dianya tidak mengambil manfaat. Pegat makhluk, gepegat malaikat, gepegat surga, gepegat neraka, getetapkan hukum, nyaw haram, nyaw makruh, nyaw mubah, nyaw halal. Apakah Allah mengambil manfaat? Tidak. Bila mana zat tersebut mengambil manfaat dari perbuatannya atau dari penetapan hukumnya, sama dengan zat tersebut belum istighna, masih mengambil faedah. Makanya masuk dalam istighna siblah boh sifat wajib, saboh sifat harus, saboh tu itamong di bawah mukhalafatuhu lil hawadis. Ketika terpegah Allah berbeda dengan makhluk, dengan sendirinya wajib Allah tersebut tidak mengambil faedah atas segala perbuatan dan penetapan hukumnya. Berbeda dengan tanya makhluk pun yang tak pubut golom tanuk pubut, kata ingat nyo faedah petrah menyahana manfaat pasti handa tempu buat. Allah tidak demikian. Apakah perbuatan Allah tidak berfaedah? Salah. Artinya perbuatan Allah tidak mengambil faedah kepada dirinya. Semua perbuatan Allah berfaedah, kan faedah gepenan, tapi hikmah. Karena menyata pegah buat Allah hana manfaat sama dengan perbuatan Allah sia-sia. Artinya Allah melakukan sesuatu yang sia-sia, mustahil bagi Allah. Hikmah mandum hikmah tu. Cuma terkadang hikmah tersebut Allah sembunyikan kepada kita, hana tetepu sagai. Lebut Allah yang hana tetepu le kita nyon aku. Baik le tepegah je bak tubuh dra tu mentang le hana tetepu manfaat. Tapi na yang sia-sia hana. Sebahagian Allah nampakkan manfaatnya, lagi kepegat boleh mata supaya nyak terhalang daripada cahaya mata uro. Boleh getik ke apa? Ya negalat. Hana ada buat tapi hana sia-sia yan. Hana sia-sia. Di antaranya tak tepu ti hikmah. Hai tabut wate uro hameh kan? Ta kasunan cit. Tabut wate Jumaat kan kasunan cit. Tapi perbuatan Allah tidak ada yang sia-sia. Kemudian iftiqar. Apa itu iftiqar? Sifat-sifat yang dimiliki oleh zat tersebut sehingga semua makhluk butuh kepadanya. Andai kata hana sifat tersebut, sungguh makhluk hana butuh. Makhluk hana butuh berarti tidak layak dianya itu menjadi Tuhan. Makanya wajib sifat yang si kurang bohtunya wajib pada dianya zat. Yang pertama wahdaniyah, wajib Tuhan itu esa, tidak boleh dua, karena Tuhan itu dua lemah, pasti lemah, ataupun kan lemah hana 100% butuh kepada dianya karena Tuhan teradu. Kahana 100% butuh berarti bukan iftikar. Yang kedua wajib kudrah, menyelemah siapa hanya kepubut, siapa hanya kepegat, tidak layak menjadi Tuhan. Wajib iradah, berkehendak, wajib ilmu mengetahui segala-galanya.
Anyan wajib hayah, hidup menyemati ke apa tu. Baiklah Tuhan murung apa pakai. Wajib qadirun, wajib muridun, wajib alimun, wajib hayyun. Maka si kurang bohnya sifat gepenan sifat iftikar. Pakan jih gepenan sifat iftikar. Dengan sebab zat tersebut memiliki si kurang boh sifatnya, maka seluruh makhluk, siapapun, apapun, kapanpun, dimanapun, selalu butuh kepada zat tersebut. Gepenanlah sifat iftikar. Kemudian ketika kita katakan semua makhluk itu butuh kepada Allah, mewajibkan lebah tu sifat. Lebah tu wajib pada Allah. Lebah tu mesti Allah menjadikan makhluk. Artinya semua makhluk itu baharu. Wajib. Wajib bandu makhluk baharu kudu beruna. Menyepunkan kanak berarti tidak butuh. Yang kedua, mewajibkan setiap mungkinat tidak mampu melahirkan bekas apapun. Artinya makhluk mampu ipulahir sesuatu baik menjadikan atau meniadakan, tidak. Hanya Allah yang mampu menjadikan yang demikian. Menyenam makhluk mampu berarti hana butuh le ke Tuhan, hana butuh le ke Allah. Yang ketiga, kuwah yang Allah jadikan pada mungkinat, kuwah itu tidak mampu melahirkan bekas apapun. Contoh kuwah panas pada api. Mameh bak gula, masin bak sirah. Nyen pekeh diri mameh yang kagak peduk bak saka sehingga saka punya kekuatan ipu mameh iya kon. Yang pemameh iya tetap Allah Ta'ala. Pekeh le apui karena kuah kekuatan tutung kepedua oleh Allah. Dengan sendirinya apui jet ipu tutung sesuatu tanpa bantuan Allah. Kon Allah yang pututung. Menyatakan di apui mampu demikian berarti ada makhluk tertentu yang tidak butuh lagi kepada Allah. Dia bisa mewujudkan terjadinya terbakar tanpa bantuan Allah. Berarti hanale iftikar itu. Ketika kita katakan semua makhluk butuh kepada Allah, berarti mandum makhluk baru. Mandum makhluk hanya mampu melahirkan bekasan apapun dengan tabiatnya. Mandum makhluk hanya mampu melahirkan bekasan dengan kuah yang dijadikan Allah padanya. Maka lengkap. Lam istighna itamong siblah wajib, lam iftiqar itamong sikurang yang wajib. Lam istighna itamong saboh haruh, saboh di bawah mukhalafatuhu lil hawadis. Di dalam iftiqar itamong leaboh yang pertama semua makhluk itu baharu. Yang kedua semua makhluk tidak mampu melahirkan bekasan dengan tabiatnya. Yang ketiga kuah yang dijadikan pada makhluk tidak mampu melahirkan bekasan apapun. Lengkap. Ketika lagi tanya takut la ilaha, tidak ada satupun Tuhan yang lain, artinya tapi hana zat yang memiliki siblah boh istighna, si kurang boh iftiqar. Lam istighna itamong dua yang lain, lam iftiqar itamong le yang lain. Na zat lain laganyan hana illa kecuali yang na model laganyan to zat yang bernama Allah. Lengkap. Maka ketika kita meyakini ilahun sebagai Tuhan yang berhak disembah, maka dengan sendirinya kita meyakini pula ilahun itu adalah zat maha pencipta. Nyohino tertolak pendapat yang mengatakan ada tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Karena menyetauhid uluhiyah hanya sebatas meyakini Tuhan zat yang disembah, berarti belum meyakini Tuhan itu sebagai zat pencipta. Payah yakini saboh tu, payah murno saboh tu, rububiyah saboh tu, bab Tuhan maha pencipta. Maka gebantah oleh tauhid Asy'ari dan Maturidi. Ketika kita meyakini Tuhan itu ilahun uluhiyah, dengan sendirinya kita akan meyakini bahwa dianya itu adalah Rabbun pencipta. Maka menyena dua tauhid, maka dua kalimah tauhid. La ilaha illallah saboh,
La rabba illallah sabah. Nyo kalimat tauhid sabah. La ilaha. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah illallah kecuali Allah. Maka dengan sendirinya la rabba. Tidak ada Tuhan yang mampu menciptakan illallah. Ya, kampung. Nah pertanyaan? Hana kampung. Nyonya di mana Bu? Dengan mustaghnanya hai tabung. Di mana? Mustaghna. Terkaya Ya. dalam segala hal. Ya. Ibarat hai tabung kena pada kun ham cakup nyanyian. Iftiqar. Hai tamang. Karena istighna hanya menjelaskan dianya tidak butuh kepada apapun. Terkaya menteng. Tetapi golomna penjelasan pekeh yang lain butuh kepadanya, golomna. Untuk menjelaskan bahawa yang lain pun butuh kepadanya, maka mewajibkan dianya itu memiliki sifat-sifat tertentu yang menunjuki memang yang lain selalu butuh kepadanya. Karena dianya itu Allahus Samad, zat tempat berpegang teguh segala makhluk. Barosah tempat berpegang teguh berarti benar kelebihan tertentu mahal kepada tu. Baru lagi tanya butuh kepada zat tersebut kan benar kelebihan. Artinya boleh lebih daripada katanya. Lagi katanya butuh ke gop. Itanya butuh kepada bantuan gop. Nyan pasti orang yang tak butuh nyan boleh lebih daripada katanya. Menyeperle ke bodyguard bertegaji dengan katanya. Menyetekedi lapai haji dengan katanya. Apa buat tu? Menyetekedi tamu utang taluh berkaya haji dengan katanya. Menyetekedi entuk jih mutang dengan katanya. Apa buat tu? Menyetekedi tanah murna takalan bercarang jih dengan katanya. Menyetekedi jih pengak katanya. Apa buat tu? Nah, kemudian begitu pula ketika makhluk itu butuh kepada Tuhan, maka Tuhan itu pasti melebihi daripada kedudukan manusia. Untuk menunjuki Tuhan itu melebihi daripada kedudukan manusia, maka Tuhan itu yang pertama wajib esa. Wajib esa, wajib wahdaniyah. Tuhan itu wajib kudrah, maha kuasa. Tuhan itu wajib iradah, maha berkehendak. Tuhan itu wajib ilmu, maha mengetahui segala-gala. Tuhan itu wajib hayah, maha hidup. Menyekan menan kapasi makhluk hendak butuh untuk Tuhan katanya ka mati. Ya, mati ke pura tu. Makanya Tuhan tidak pernah mati. Menyetekedi Tuhan mati berarti na yang hayah di hati Tuhan dah. Pakon berarti ada yang mematikannya. Karena sesuatu yang terjadi tidak mungkin terjadi sendiri. Ada tidak mungkin terjadi sendiri, tiada pun tidak mungkin terjadi sendiri. Hidup tidak mungkin terjadi sendiri, mati pun juga demikian. Menyatakan di Tuhan mati, yang pasti nak tukang mati. Menyana tukang mati berarti lebih haya tukang mati daripada Tuhan. Berarti yang tahu Tuhannya. Pun yang mati pun tukang mati. Kahit dalam. Oh tukang mati Tuhan, tukang matinya Tuhan. Yang matinya Tuhan, berarti tukang mati lah mendu. Karena sama-sama Tuhan. Kalau sama-sama Tuhan pasti keadaannya mesti sama. Bila mana Tuhan A itu mati, Tuhan B juga harus mati. Mahankan Tuhan kebenaran tu. Maka sering ulang-ulang. Pakan hanjir ramai Tuhan. Karena akan menampakkan ujung kesimpulan bahawa itu dianya semua itu lemah. Menyeramai Tuhan lemah tu. Maka dia kerja ulang-ulang. Asai ramai Tuhan, kan Tuhan perci teku hantu. Kata tapi belum bagaimana Tuhan tu ujung. Maka hanjir ramai, asai ramai kan Tuhan. Maka wajib Allah itu esa pada zatnya, esa pada sifatnya, esa pada perbuatannya. Bagaimana maksud esa pada zatnya? Zat Allah bukan jisim, zat Allah bukan jirim, karena zat Allah bukan seperti zat makhluk. Esa pada sifatnya, dengan satu sifat tersebut mencakup keseluruhan. Kalau lagi kita nyong kudrah katanya le dengkukan sabah. Allah dengan satu kudrah itu menciptakan langit dan segala-galanya. Le katanya beda. Kemampuan le katanya tabeut kitab, tabeut kursi, kemampuan tabeut kursi kalau tabeut lain. Begitu pula ilmu. Ilmu Allah mencakup. Makanya ilmu Allah itu istimal, mencakup segala-gala. Dengan satu ilmu itu Allah mengetahui segalanya. Itanya beda. Ikatanya ilmu yang pegak bangunan kalau dentai jeta EU ilmu yang jeta EU nya mendem cana ba motor ilmu ba motor hanya ba pesawat ilmu ba pesawat hanya pegak kuih lain-lain ilmu yang pegak kuih kah hanya semua buat ilmu yang semua buat kah hanya semua ngut ya ilmu lain-lain Allah dengan satu ilmu mencakup keseluruhan
Itu esa pada sifat, esa pada perbuatan. Bagaimana maksud esa pada perbuatan? Tidak ada satupun yang bersekutu dengan Allah pada mewujudkan sesuatu dan pada meniadakan sesuatu. Berarti Allah semata-mata yang menjadikan apa yang telah ada, yang meniadakan apa yang telah tiada. Tidak Allah. Nyahino ke terpaham, putra terpaham bahwa hana satupun makhluk yang mampu mewujudkan apapun. Dan nyoke maksud daripada kalimat la haula wala quwata illa billahil alila, menyahana bantuan Allah siapa hana mampu le katanya. Tidak ada daya dan upaya kita. Maka tergerak kita karena digerakkan oleh Allah, terucap kita karena diucapkan oleh Allah, tergerak lidah karena gepegerak oleh Allah Taala, menyahana gepegerak hante gerak tunggu berdua. Ya. Maka rod katanya wa kena dalam masjid malamnya karena Allah yang meletakkan kita dalam masjid. Cuma dengan sebab sagai lahir terjadi langkah ngenaki katanya enam sagai. Seandainya hana terlangkah mendapat mataplub kan dalam masjid, Allah mampu melebih daripadanya, mampu apalagi nyan. Sesuatu yang belum ada mampu Allah wujudkan menjadi ada, apalagi yang sudah ada lebih-lebih mampu lah. Adrakana tinggal kepinah-pinah sagai. Tapi kenapa Allah tidak menjadikan demikian? Supaya menjadi ilmu bagi makhluk. Makanya apa yang terjadi, kebanyakan Allah wujudkan asbab. Gepelahi sebab tutup kena ngapui, sebab memeh mebuh saka, sebab masin mebuh tira, sebab ujian karena naredo, gepelahi dengan sebab. Tetapi perlu diyakini bahwa Allah lah yang melahirkan akibat, bukan sebab itu yang mewujudkan akibatnya. Yang hanya sebatas sebab. Bahkan Allah mewujudkan sebab nyak mepatco akibat le katanya. Ketika le katanya perle ke mameh cok saka. Mahan Allah hangga bi mameh mihan tabuh saka. Perle le katanya ke tutung cok apui mahan hana merempok tutung. Begitulah kejadian ketika Nabi Allah Musa ingin sembuh daripada penyakitnya. Maka kata Allah, Musa minum obat karena kesembuhan saya letakkan pada obatnya. Sampai na prinsip dia katanya menye Allah gena pupulih dak tajib racun ke pulih sit ya kenam faham lagi. Betul memang menye kena pulih dak tajib racun pi pulih menye ke pupulih li Allah. Betul. Tapi Allah kagak pedua kesembuhannya ba obat. Maka kon ba racun ke pedua kesembuhan li Allah Taala. Ba obat. Betul Allah ke pulih pasti pulih, tapi Allah kali ke berjanji pulih cok ba ubat, maka han pulih tunggu tajib racun tu. Maka sama dengan menyelaganyan bahasa maksud takun Allah ke pulih dan tajib racun ke pulih sit nyan je bantah bahasanya menawa tuku. Andai kata Allah gena petutung tuku dak tak pakai ilepi akan tutung sit man item tutung tak pakai ilepi tuku. Hai tem tutung tak pakai ilepi apa kon karena asbab tutung gepedua ba apui le Allah. Asbab pegadah tutung gepedua ba ilepi. Maka baik mepa antara sebab akibat bukan Allah tidak mampu, tapi Allah telah mentakdirkan yang demikian. Kalau Allah telah mentakdirkan dengan iradahnya, sungguh yang terjadi pasti sebagaimana sesuai dengan takdir. Han mu ubah lagi. Karena innallaha la yukhliful mi'ad. Allah hana ingkar janji menawa. Sigolom Allah ge iradah. Sigolom nya berbicara sigolom. Sigolom Allah ge iradah iya untuk ge pena. Golom ge iradah. Berarti iya nya tungku jetna jethana. Tapi ketika Allah kage iradah, kage taksis, kage tentukan ianya benar, maka ka berlaku hukum wajib kakali harus mesti Allah gepena ia dengan kudrahnya. Seandainya Allah hana gepena ianya dengan kudrah padahal kali getentukan kepadana, sama dengan perbuatan Allah ini menyimpang dengan ketetapan iradahnya. Menyana terjadi yang laganya mustahil ba Allah. Berarti na yang gepubuat li Allah hana sesuai dengan iradah nyan ba makhluk tunggu. Hut getanyo tanu jauh cunda. Hut getanyo ba lale-lale katruk gedeh kurku nyan makhluk tunggu. Allah hana menan. Rencana gena pegat ia li Allah ba lale-lale kaje ke batai. Hana ba Allah Taala nyan. Hana
Karena apabila ada lalai berarti Allah pernah bodoh. Lalainya bahagian bodoh tunggu. Mah nak takun bangai sabahi careng. Padahal ketika lalai nyen bangai makna bangai putra pernah gadah careng hana tingan ke sehingga salah pebut. Nyen hana Allah Taala. Ka petana la ilam. Baik para jemaah, Silakan, mungkin ada pertanyaan lain, silakan. Ada pertanyaan lain? Yang pentingnya kamu faham nuku kan? Nyo kamu faham nuku kan? Istighna, putra, iftikar itu apa? Nya kamu faham nuku kan? Yang penting nyo ile, nyo nuku nyo ile. Istighna putra, iftikar putra. Yang itamong di dalam istighna teh sifat wajib. Yang itamong di dalam iftikar teh sifat wajib. Nya kamu faham? Atrannya ile kamu faham? Halo kamu faham? Nyo ile kamu faham? Istighna pada boh sifat dalam lam iftikar pada boh sifat dalam pakiban cara taputabong dalam la ilaha illallah. Nyo ile. Maka ketika kita katakan la ilaha illallah, ulang. Tidak ada Tuhan. Pakiban maksud tidak ada zat yang lain yang memiliki segala sifat istighna dan segala sifat iftikar. Illa kecuali zat yang memiliki sifat istighna dan sifat iftikar, itulah zat bernama Allah. Maka Allah yang berhak menjadi Tuhan. Kenapa? Karena Allah lah yang memiliki lengkap segala sifat-sifat yang sah menjadi Tuhan. Karena baru sah dia ke Tuhan, zatnya benar sifat istighna, zatnya benar sifat iftikar. Zat tersebut hana istighna, zat tersebut hana iftikar, hantah dia ke Tuhan. Na lain zat hana pun mikir sitam barang. Ya, makanya kenapa tertentu Tuhan itu Allah? Karena cuma Allah yang memiliki sifat tersebut, yang lain ada. Makanya Tuhan bila mana dituhankan, maka perlu diteliti. Tuhan yang dituhankan orang tersebut, ada sifat istighna, ada sifat iftikar, tidak ada, berarti bukan Tuhan. Enak tak kayak itu? Bayuke patung birayanyan Tuhan, apa nih Tuhan buatkah? Karena menyetuhan hana perliak yang lain istighna kaya. Nyomi hana kau kele drau si menapikan, berarti itu bukan Tuhan. Menan mendang. Mama tauro kadang Tuhan, beklam tan mata uronyo barona, berarti menyetuhan hana gada-gada ji. Menyagada-gada nyen kon Tuhan. Dan si gelam nama tauro. Si gelam nama tauro, na bulion kadang si bulion Tuhan, bulion pi pernah gada dalam tu. Berarti kon Tuhan. Yang tidak istighna itu bukan Tuhan. Ataupun cuma istighna tapi tidak iftikar, itu pun tidak sah menjadi Tuhan. Maka sebahagia ulama menawarkan la ilaha hana zat lain yang memiliki sifat 20 yang wajib, sifat 20 yang mustahil, sifat yang harus, melainkan zat yang memiliki sifat 20 yang wajib, yang harus dan yang mustahil, itulah zat yang bernama Allah. Sama Kang? Putra pertanyaan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi gue dasar istighna dan iftikarnya didasari dari sifat 20. Sifat 20-nya dibagi dua, nafsiyah, salbiyah, ma'nawiyah. Kemudian dibagilah dua, bab iftikar, istighna kuno sidah dari wujud sampai mutakalimut. Kemudian iftikarnya 10 dari wadaniyah, dari wadaniyah dari wadaniyah hingga hayun. Jadi istilah ini punya keterangan boleh sabut keder bak-baknya pada istighna, kemudian sabut bak istikar. Maksudnya menang boleh. Sabno adalah wujud yang dari nafsiyah kuno duduklah bak istighna dan wujud pada yang tidak pada istighna duduk wujud
wujud semua kan. Ya. Kemudian dikuduklah idam baka mukallafatu ulil hadis yaitu nasi. Nyo bahasa dia. Kemudian bab mana dia? Sama basar kalam. Sami'on basirum takalimun. Sama basar Kalam. Kemudian ditambahkan ke dia. Manawiyah sami'on basirun takalimun. Manawiyah. Jadi mana wajinya? Yang dasarnya ketika dikatakan Tuhan itu apa? Nyawa dasar sebenarnya. Itu biat sifat 20-nya. Itu biat daripada wujud hingga mutakallimun, dari makna la ilaha illallah dasarnya. La ilaha illallah, ilahun itu apa? Uluhiyah, Tuhan secara bahasa. Apa itu Tuhan? Maka ditafsirkan oleh ulama, Tuhan itu adalah zat yang terkaya daripada segala-galanya dan yang lainnya senantiasa butuh kepadanya. Itulah Tuhan. Sawa Tuhannya hana purlea kepada Gob dan Gob sabi-sabi purlea kepadanya. Yang kenyan Tuhan. Maka dari perkataan tidak butuh kepada apapun, maka terjabarlah segala sifat-sifat yang mesti bagi Allah. Pada depa sifatnya disebut kedrawa oleh Allah dalam Al-Quran. Saya kira hana disebut, hana ada depa. Disebut kedrawa ke. Walaupun hana disebut dengan nama yang sama, yang nama kedudawa. Sifat nak disebut oleh Allah Taala. Disebut kedrawa. Musa contoh mana? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa di atas segala-galanya, menyatabuh mana? Qadirun. Sedangkan hidup kudrah disebut. Nah sama qadir dengan kudrah sama-sama masdar. Maka yang perlu kita pahami putra tu, wujud, kidam, baqa dan sebagainya itu bukan sifat, tapi itu nama sifat. Yang sifat asli itulah sifat ma'ani. Dah sifat Allah yang asli. Yang idang bazar Allah ini. Cuma namanya yang nama kudrah, yang bernama iradah, yang bernama ilmu, yang bernama hayah. Nyen kan sifatnya nama sifat. Pada depa teman, Allah jelaskan sendiri dalam Al-Quran. Tak kira hana kepegah menjadi depa pidan. Jadi nyen penjabaran daripada Al-Quran. Kan hasil daripada pemikiran ulama bitalah Allah itu. Karena hana ijtihadiyah bab tauhid ini. Yang nak ijtihadiyah bab fiqah. Jadi karena Allah mustaghniyun, kaya. Untuk menunjuki kepada kaya pasti memiliki sifat-sifat bahwa zat itu menunjuki kaya. Lagi sidra urang tak pegah careng, nyan pasti benar sifat yang menunjuki kepada careng. Mehana sifat ai patih legop. Tak pegah tegak, benar sifat yang menunjuki bahawa dianya itu tegak. Menyahana sifat hai patih legop. Begitu pula ketika kita katakan Allah itu kaya, tidak butuh kepada apapun, mesti harus memiliki sifat-sifat yang menunjuki bahawa Allah memang kaya. Yang kedua, apa itu uluhiyah? Iftikar, segala makhluk butuh kepadanya. Juga harus ada bukti apa saja sifat-sifat yang menunjuki bahawa semua makhluk butuh kepadanya. Berarti sifat tersebut wajib baginya. Menyahana sifatnya berarti pasti tidak dibutuhkan. Wataya gekala li ulama-ulama, di antara segala sifat-sifat yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran ada 20. Dari 20 dari sifat itu diberikan nama-nama. Yang gelam dalam Al-Quran nan hana gebohnan kedudawa. Untuk nyak mangat kita nyo pahami. Gebohnan wujud. Allah hana disebut dalam Al-Quran itu. Allah itu wujudnya hana pun nak setot ayat hana Allah itu wujud. Besalah Allah mentu. Apakah Allah pernah menamakan sifat bernama wujud? Hana.
Nyan gebuhnan li ulama kedudau Allah itu wajib ada. Nyan wujud, apa itu wujud? Wajib ada. Karena lawan wujud ijad, sedangkan ijad tidak wajib ada melainkan harus ada. Pakan Allah wajib ada. Karena menye Allah kan wajib ada berarti Allah lagi makhluknya keranan mepa untuk ngan mukhalafatuhu lil hawadih pae. Karena Allah laisa kamislihi syai'un, tidak ada sedikit pun keserupaan dengan makhluk, maka Allah wajib ada, bukan harus. Makanya ketika ada pertanyaan Allah wajib ada atau tidak? Wajib. Bagaimana maksud wajib ada? Qidam dan baqa. Yang qidam dan baqa untuk menjelaskan wajib ada. Berarti kalau dikatakan wajib ada, dari pertama memang telah ada dan tidak akan pernah berakhir dengan tiada. Yang kedua wajib ada. Harus ada atau pernah didahului oleh tiada dan memungkinkan, walaupun ada sebahagian yang tidak memungkinkan berakhir dengan tiada. Karena yang hana berakhir lagi, contoh surga, neraka, bidadari dan sebagainya. Kemudian ahwatnya kali gejabarkan 20 sifat tersebut, baru kemudian dikelompokkan. Wujud ditinjau dari segi dia itu ada zat, bila mana zat ada sifat tersebut, dan sifat tersebut tidak bisa dipecahkan dengan zat. Gebuhnan lain, gepenan nyan sifat nafsi, artinya sifat yang menunjuki diri zat. Gebuhnan sifat nafsi. Yang kedua gebuhnan lain lam. Kemudian ada sifat yang tidak berdiri pada zat, hanya sebatas menolak sifat lain yang tidak layak bagi zat. Padahal hanya idang bak zat. Pesebut sifatnya bak zat karena han layak menyata pesebut lawan daripada sifat tersebut, dinamakan dengan salbi. Karena sifat salbi hanya idang bak zat tunggu. Kidam na bak zat hana. Baqa na ba'dat hana, mukhalafatul lawadih na ba'dat hana, qiyamuhu binafsih na idang ba'dat hana. Cuma pakan tapu sebut zat Allah kidam karena tidak layak bila mana dikatakan zat Allah itu baru. Contoh, sama seperti kita mengatakan bahwa barang tersebut mahal. Nyan mahalnya na idang ba'dat ku hana. Yang naidang ba'dat tu arayu pokok licin le nyan yang naidang ba'dat mahal hana tu. Pakan tapu sebut barang yang mahal karena tidak layak bila mana dikatakan murah. Atau lagi tanya tapu sebut zat tersebut cantik, naidu cantik ba'dat hana. Yang na ba'dat menyebab surah manusia kulit kuning langtat, berhidung mancung, mata sipit, tubuh langsing, yang nabatat cantik nah hana. Kenapa kita katakan cantik? Karena tidak layak bila mana kita katakan jelek. Maka cantik itu sifat salbi karena menolak jelek. Nah, kemudian ketika dilihat sifat itu merupakan sifat yang benar-benar ada pada zat, dan sifat itu membedakan antara zat tertentu dengan zat yang lain, dinamakan dengan sifat ma'ani. Karena ma'ani bibi dua zat tengku. Dan dengan sifat tersebut ba'dat, bedalah zat itu dengan zat lain. Contoh, menyebab makhluk panjang. Yang panjang sifat ma'ani, langsung itu ba'dat. Dan sifat panjangnya membedakan dengan zat lain karena itu panjang tak kerenang. Ba'dat lain itu karena gekun gelawa. Maka renang ngelawa jut kebeda pakon karena itu sifat panjang berenang baglawa. Gepenan sifat ma'ani. Rupanya untuk menjelaskan bahwa ma'ani benar-benar telah ada pada zat, dinamakan dengan amrun i'tibari ataupun sifat haliyah. Gepenan dengan sifat ma'nawiyah. Karena tanuk pegah bak renong kaidu sifat panjang tak kentu yang panjang. Bak gelawa kaidu sifat tak kentu yang nampak? Bak batai kaidu sifat kerah tak kentu yang kerah. Bak ia kaidu sifat lemia tak kentu yang lemia. Yang itu sifat haliyah. Maka gebuhnan maknawi hanya kakedudawa. Kamu tunggu. Maka yang dasar 4, dasar la ilaha illallah, hinan dasar.
Dari ilahun, apa itu Tuhan? Yang dari ilahun. Oh, Tuhannya adalah zat yang terkaya daripada segala-galanya dan segala-galanya butuh kepadanya. Maka untuk menunjuki zat itu terkaya, mewajibkan nyonyo sifat. Untuk menunjuki bahawa semua makhluk butuh kepadanya, maka zat tersebut wajib memiliki nyonyo sifat. Dari sifat-sifat tersebut bekalan diri keadaan sifat, maka dikelompokkanlah menjadi nama-nama yang lain. Ini nafsiyah, ini salbiyah, ini ma'ani, ini ma'nawiyah. Yang rasago kekelompokkan keadaan diri zat. Jadi la ilaha illallah kita sifat mandum. Mandum kadang-kadang. Oh watel kita nyatakan hana Tuhan, makna di putra musabah pi hana zat yang layak je ke Tuhan. Pakon hana karena hana sifat 50 baji. Kecuali yang layak je ke Tuhan, itulah zat yang bernama Allah. Kenapa Allah? Karena pada dirinya lah yang ada semua sifat-sifat i'tiqad 50. Kamu kabeh wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marju wal ma'ab. Ukur kita nyotamong dalam masalah Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.